Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bros TV kembali mengudara. Oke pemirsa, saat ini di hadapan Bros TV ada dua wanita cantik. Yang pertama, Kabid Perundang-undangan. Wow, jangan macam-macam sama Mbak Dr. Eli. Salah-salah, undang-undang bicara. Gak usah tegang-tegang Mbak, kita santai aja. Yang sebelah kanan mungkin nggak asing ya, udah berapa kali Bros TV undang. Baik secara temu langsung maupun lewat telekonferensi Mbak ya. Itu Mbak Ella, Christina Ella Yonata, Ketua Penguil Papua Barat, juga merangkap Ketua di wilayah Kabid Timur ya. PPIPA. Nah, tapi tidak bicara masalah itu Mbak. Pemirsa Bros TV ini ada yang lebih menarik karena yang Bros TV dapat informasi bahwa Mbak Ella dan Mbak Eli ini ikut dalam beberapa rapat menentukan honorarium PPAT. Mbak, sedikit dong tanggapan nih. Mbak Ella kan bukan baru pertama kali di PPAT ya, kasih belasan tahun kan. Kalau usah diceritain orang pasti tahu. Kalau nggak salah ini baru menurut saya ya. Maaf koreksi kalau ada salah. Menurut Bros TV ini hal baru, pemerintah mengajak urut-urut pengurus pusat atau organisasi terlibat dalam menentukan sebuah peraturan yang akan diundangkan. Tanggapannya dulu nih dari Mbak Ella atau Mbak Eli dulu nih? Mbak Eli, silakan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan pada sore hari ini dan terima kasih juga atas pertanyaan yang bagus. Baru satu kali ini organisasi profesi PPAT dilibatkan di dalam pembuatan penerbitan peraturan menteri terkait dengan honor atau uang jasa PPAT. Kenapa profesi PPAT saat ini dilibatkan? Saya ingin memberikan penjelasan bahwa organisasi PPAT sudah diakui oleh pemerintah. Sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap organisasi PPAT, maka pemerintah mengajak organisasi yang dalam hal ini diwakili oleh kami, ada beberapa orang dan Mbak Ella juga, untuk membicarakan masalah honor ini. Karena ini adalah menyangkut seluruh pendapatan ya profesi PPAT di seluruh Indonesia. Ya. Kalau misalnya itu kan nggak mungkin yang di sini Indonesia apa honornya beda-beda. Nah kalau nggak salah nih maaf koreksi ya. Mbak Eli, Mbak Ella. Mbak Ella tanggapannya gimana dengan diundangnya PP untuk terlibat dalam pembahasan sebuah peraturan? Ya kalau saya sih bangga karena PPIPA dilibatkan langsung di dalam. Nah, itu artinya pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ATR sudah mengakui PPIPA. Selama ini menurut kementerian mereka bingung nih mau ngundang siapa karena kan selama ini kan terjadi gugat-gugatan nih. Yang dulu jadi mereka bingung nih mau ngundang. Nah, sekarang ini kan sudah ada ketua umum kita yang baru. Nah, mungkin sinergitas ini sudah semakin baik. Hubungan PPIPA sekarang dengan kementerian sudah lebih dekat, lebih mesra lah istilahnya seperti itu Pak. Diundang untuk bahas apa? Ini menyangkut anggota PPI. Menyangkut. Aku masuk ke permasalahan nih. Kalau nggak salah di PP 24 ya? Itu kan ditentukan kalau nggak salah honorarium PP itu harus maksimal 1%. Maksimal 1%. Tidak boleh lebih dari 1%. Tidak boleh lebih dari 1%. 1% maksimal ya. Kan ada minimal. Nah, apa sih yang menjadi dasar? Tanda petik aku nggak ngerti siapa yang diundang, kalau nggak salah kan Kementerian ATR, organisasi dan instansi terkait. Boleh dong ceritain apa sih yang menjadi dasar mereka mengundang IPAT, kemudian apa yang dibahas? Baik. Perlu saya sampaikan di sini bahwa rapat itu tidak terjadi satu kali. Jadi rapat itu terjadi 5 kali sampai ada keputusan yang begitu berat ya. Kenapa? Karena kami diundang dan mereka yang mengundang itu adalah Sekretaris Kabinet, BKPM, Kementerian ATR dan organisasi dan perwakilan dari mana lagi? Investasi? Investasi ya. Jadi mereka menyampaikan BKPM, mereka menyampaikan bahwa
program pemerintah Indonesia ini harus berjalan dengan baik terkait dengan kesejahteraan ekonomi. Isi doing business tuh. Nah, kemudian ada keluhan dari para investor. Mereka mengatakan bahwa jika menanamkan modal di Indonesia, itu biaya yang terkait dengan PPAT terlalu mahal. Ya, High cost dibandingkan negara-negara lain. Dibandingkan negara-negara lain di Asia. Sehingga mereka melakukan survei, mereka melakukan penelitian, ternyata yang dinilai tinggi adalah biaya yang terkait dengan jasa PPAT. Oleh karena itu, mereka membuat satu draft yang disampaikan kepada kami, organisasi, yang saat itu sudah langsung kepada penunjukan satu nilai tertentu. Tadi kan dikatakan bahwa di PP 3798 dikatakan maksimal 1%. Tapi terjadi di lapangan lebih dari 1%. Itu menurut mereka. Menurut mereka. Mereka ada datanya, gitu ya. Sehingga kami dimohon kerelaan hati oleh mereka yang para pengambil keputusan kebijakan pemerintah ini untuk supaya dapat mengurangi jasa supaya tidak terlalu besar. Itu saya kira itu mungkin Mbak Ella ada tambahan. Mbak Ella, gambarnya apa sih kok yang membuat dari PPIPAT ya, perwakilan dari organisasi kaget apa sih Mbak? Dan bikin kaget loh kok. Menyebut angka ya? Iya, pada langsung disodorkan. Pada waktu itu kita diberikan draft Rapermen. Jadi di dalam draft itu sudah ada gradasi angka dari nilai transaksi. Jadi yang bikin kami kaget itu Pak, gradasi yang misalnya 5 miliar sampai 10 miliar maksimal itu sebesar 50 juta. Jadi disebutkan angka. Ada angka langsung. Iya. Di atas 100 miliar 75 juta. Jadi juga ada bandrolnya. Iya. Jadi mereka menganggap pokoknya semua transaksi yang tadi ya udah disodorkan angka. Draftnya itu dalam pertama kali rapat. Kemudian kami mengusulkan supaya tidak nilai tetapi presentasi. Iya, kami minta prosentase karena angka itu kalau sekarang kita lihat 75 juta itu gede, 10 tahun ke depan 75 juta itu sudah nggak ada arti gitu. Tahun Jadi 94 dengan sekarang dolar 2.700 150.000 begitu. Sekarang beda. Ya, nah ini sempat dulu kita adu argumentasi untuk kita nggak mau ada angka, kita minta prosentase. Jadi kita organisasi mengusulkan supaya presentasi. Ya ini mungkin teman-teman yang tidak tahu bagaimana kami sebagai utusan organisasi berjuang untuk seluruh anggota di Indonesia. Bagaimana beratnya menghadapi BKPM, Sekretaris Kabinet, Kementerian ATR dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ella bahwa draft itu sebenarnya sudah tinggal tanda tangan. Langsung disodorkan. Tinggal baca. Langsung. Tetapi ternyata kami rapat itu 4 kali pertemuan rapat secara resmi, kemudian kelima diputuskan dengan negosiasi, dengan pertimbangan. Negosiasi alot apa ini dalam 4 kali pertemuan? Sampai kita adu argumentasi itu Pak, sampai kita bilang alasan mereka. Mereka mengatakan bahwa akta PPAT itu tidak sulit. Tidak sulit. Jadi wajar kalau nilainya itu harus dipres. Mereka nggak tahu resikonya, Pak. Mereka tidak tahu bahwa PPAT itu juga harus menanggung resiko. Kemudian Mbak Ella juga menceritakan bagaimana di lapangan resiko-resiko yang harus ditanggung oleh PPAT. Selain dia menerima uang jasa, tetapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap akta itu. Nah itu di situ kita sampaikan permasalahan-permasalahan di lapangan seperti apa. Kemudian mereka mulai itu di dalam rapat kedua atau ketiga saya kira sudah agak luluh. Mereka sudah mulai memahami profesi kita, mulai memahami bagaimana sulitnya dan lain sebagainya. Sehingga pada rapat keempat itulah kita berjuang supaya nilai jasa itu tidak
berupa satu nilai, tetapi kita minta persentase. Yang diusulkan oleh PP? Yang diusulkan oleh PP adalah karena berdasarkan statistik ya, berdasarkan data di Kementerian ATR bahwa transaksi yang terjadi di Indonesia itu rata-rata di bawah 500 juta yang paling sering terjadi. Ya, 500 juta sampai 1,5 miliar. Sampai 1,5 miliar. Itu ada data di kementerian. Ada di kementerian sehingga kami ya itu yang kami perjuangkan. Yang tadinya mereka memutuskan persentase itu 0,75. Iya, 0,75. Itu pertemuan rapat keempat ya. Iya. Rapat keempat itu 0,75%. Mereka mau, tetapi di bawah 1% lah. Nah, di bawah 1%. Tetapi kami berjuang supaya transaksi dari 0 sampai dengan 500 juta itu tetap 1% diperjuangkan. Ya, dan itu membutuhkan argumen dengan mereka yang sangat sulit, sehingga saya bilang ini alangkah kasihannya kami sebagai profesi PPAT harus menerima honor yang sangat minim, karena transaksi di daerah-daerah kan tidak banyak yang 1 miliar. Iya, apalagi di Papua paling banyak kan transaksi yang bawa-bawa itu. Nah, 50 juta, 300 juta. Ya. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan dan dengan bukti-bukti di lapangan, kesulitan dan sebagainya, usulan kami diterima. Kami memperjuangkan itu nilai sampai 500 juta 1%. Kemudian 500 sampai dengan 2,5 miliar kalau tidak salah itu ya. 1,5 miliar ya. Berapa persen itu? 0,75. Dan itu bergradasi. Gradasi menurun ke bawah. 500 juta ke bawah. Ya. Kurang dari atau sampai 500 juta. Kenapa mereka menyetujui? Karena kami juga menyampaikan data statistik dari Kementerian ATR bahwa dari catatan mereka statistik ya, ini kan bukti ya, bahwa transaksi yang terjadi itu lebih dari 75% lah transaksi itu antara 500 sampai 1,5 miliar. Ya, itu harus 1 miliar, 1%. Ya. Ya 1%. 500 sampai 1 miliar tuh 0,75. Kalau transaksi 1 miliar, honor 1 miliar, banyak dong. Enggak, maaf saya koreksi. Jadi 1% itu yang kami perjuangkan. Dan di sana saya dengar juga bahwa teman-teman protes mungkin ya. Protes kenapa kok tidak copy paste dari jasa profesi notaris? Kenapa kok tidak copy paste saja dengan ya uang notaris kan 1% aja semua. Nah, kita maunya begitu. Kita maunya begitu, Pak. Kita maunya begitu. Persoalannya adalah ini ada tekanan dari pemerintah supaya program pemerintah itu berjalan baik. Kita tidak boleh sebagai rekan mitra dari BPN kita tidak melancarkan program pemerintah. Itu yang harus menjadi catatan teman-teman ya. Ikut. Seknek. Yang paling gencar itu dari BKPM juga. BKPM dan masalah Kementerian Investasi. Iya, BKPM dan Seknek itu yang mereka gencar untuk minta untuk bisa menekan. Maunya di bawah 1%. Ya karena kan kalau Seknek kan bicara program-program Pak Presiden. Iya, program Jokowi. Iya. Kan harus berjalan. Iya, program pemerintah. Juga menarik investasi dari luar itu yang jadi pengaruh. Iya. Sehingga permintaan mereka semua di bawah 1%. Iya. Karena mereka bilang kalau untuk Indonesia itu 7%. Jadi 5% itu 5% itu untuk pajak pajak pembeli ya BPATB, 2,5% pajak penjual, BPAT 1%. Jadi investasi ke Indonesia itu mahal katanya. Ya. 5% tambah 2,5 sudah 7,5 tambah 1% 8,5. 8,5%. Ya, mereka membandingkan di negara Asia itu maksimal untuk PPAT itu hanya 3,5% rata-rata PPAT. Enggak, bukan. Ada menarik nih, kalau dibandingkan dengan negara luar kan kalau itu kita bicara dasar hukum ya. Iya. Indonesia kan kalau nggak salah civil law. Iya. Mereka apakah criminal law atau civil law, kita kan nggak tahu. Iya. Kalau namanya Kemenlo itu kan maaf. Iya, berbeda ya. Kan dia sebagai tukang stempel. Iya, memang. Hanya pengesahan. Iya, justru itu kita itu biaya untuk investasinya. Terutama tahu biaya investasinya untuk mungkin pembelian lahan atau apa. Iya. Di sana yang terkait dengan PPAT lah.
pengalihan. Pengalihan di sana lebih murah Lebih daripada murah. di sini. Nah mereka nggak bahwa yang membuat ini tinggi bukan biaya PPAT loh, Bang. Tapi pajak kami sudah sampaikan. Pajak PPHTB-nya masih 5%. Nah, kami sudah sampaikan yang membuat besar itu adalah bukan jasa PPAT, tetapi pajak-pajak PPHTB dan PPH. Nah, itulah rapat keempat mereka sudah, rapat ketiga mereka mau menerima usulan-usulan kami. Rapat keempat kita juga masih tetap berdebat, tetap berargumen. Nah, rapat kelima diputuskan dengan baik. Sebenarnya sih kita juga mau, Bang, nggak usah berubah, hanya tidak boleh melebihi 1%. Iya. Tapi tekanan itu nggak bisa karena mereka bilang kalau ini nggak ada gradasi akan mempersulit mereka juga untuk investasi. Kalau bicara honor itu calon lebih gede loh. Iya. Kalau rumah bisa 5%. Kalau mobil 5%. Iya, benar. Tapi masalahnya masalahnya ini kan akan dibuat satu aturan hukum secara resmi yang akan berlaku untuk pengalihan. Akhirnya keluar permen berapa? Permen nomor 33 tahun 2001 mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2001. Ya. 6 Oktober kemarin, bulan lalu. Oktober kemarin 2021. Sudah diundangkan. Sudah diundangkan itu dengan perhitungan seperti apa isinya? Isinya ini perhitungannya kurang dari atau sampai 500 juta itu 1%. Paling banyak sebesar 1%. Lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar bisa dibuka itu. Paling banyak 0,75. Terus 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar paling banyak 0,5. Di atas 2,5 miliar paling banyak maksimal 0,25%. Maksimal. Itu hanya uang jasa pembuatan akta. Ya, yang mesti diingat itu jasa pembuatan akta ya. Bagaimana dengan biaya-biaya lain-lain? Silakan. Biaya-biaya lainnya para pihak boleh memakai jasa PPAT, boleh juga mengurus sendiri. Yang menjadi fokus kita adalah uang akta. Uang akta. Uang akta saja. Aktanya segitu ya? Iya. Berdasarkan Permen 33 tahun 2021. 2021 mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2021. Setelah berhasil memperjuangkan rasanya kemarin Mbak Ella dan Mbak Eli, setelah bergelut selama 4 kali pertemuan dengan tanda petik para kementerian yang alot ini, gimana perasaannya Mbak Eli, Mbak Ella? Iya. Kemana saat ini sudah diundangkannya Permen? Setelah diundangkannya Permen 33 tahun 2001, saya sebagai utusan organisasi bersama Ibu Ella merasa bangga. Bangganya begini, artinya tadi kepercayaan pemerintah terhadap organisasi melibatkan satu keputusan yang penting untuk profesi yang anggotanya lebih dari 20.000. Lebih dari 20.000 anggota itu kan suatu kepuasan ya, suatu kepuasan kita sudah memberikan dan berjuang. Saya kira berjuang berusaha yang terbaik lah untuk semaksimal mungkin untuk anggota di seluruh Indonesia. Itu satu kepuasan batin saya kira. Sama, jadi intinya saya sangat bersyukur juga sih dilibatkan dalam rapat Permen ini, pengambilan keputusan ini. Saya sangat bersyukur dilibatkan karena bisa mewakili teman-teman dari Indonesia bagian timur, karena di sana kan juga banyak transaksi-transaksi yang dalam tanda kutip di bawah ya, rendah. Ya. Kan ada Freeport. Di sana lebih banyak yang di bawah transaksinya, beda dengan yang di kota besar ya kayak Jakarta, Surabaya, itu beda. Jadi saya merasa kita telah berjuang ya maksimal ya Bu Eli ya untuk ini honorarium PPAT. Closing statement untuk teman-teman PPAT dengan undang-undang diundangkannya Permen 33 2021. Dari saya mengucapkan selamat kepada seluruh PPAT di Indonesia karena pengaturan honorarium atau uang jasa itu diatur dengan jelas, membahas hanya mengenai akta. Fokusnya di luar akta itu silahkan saja, tetapi kita bicara justru malah ini menguntungkan sebenarnya, menguntungkan ya Mbak. Kalau saya menganggap ini menguntungkan, kenapa? Karena kita fokus hanya aktanya saja. Kalau pengurusan kan setiap orang boleh itu beda lain. Nah itu, jadi kami mohon juga kepada anggota supaya
jangan menyimpangi, jangan melanggar, karena ini aturan sudah mulai berlaku, ya, tidak boleh dilanggar. Kalau sampai ketahuan itu hukumannya berat, ya kan, sanksinya berat. Sanksinya yaitu bisa dijatuhi hukuman apa itu yang enggak juga, paling sanksinya teguran dulu. Teguran, ya, begitu lah. Pelanggaran berat, pelanggaran berat. Kalau saya sih apa ya, dengan adanya peraturan ini otomatis honorarium kita itu kan sudah teratur ya, degradasi, iya, sama, teratur sama. Jadi dan juga saya sampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia, jangan terlalu reaktif dulu dengan peraturan ini, karena peraturan ini nggak berubah sebenarnya dan hampir sama dengan PP 37 ataupun PP 24. Tidak boleh lebih dari 1%. Hanya di pasal 1 ayat 4 diatur gradasi aja. Jadi jangan maksudnya teman-teman kan jangan kaget gitu. Kok ini kok kayaknya uang jasa kita diturunin atau bagaimana? Kan enggak. Sebenarnya sama, sebenarnya hanya diatur gradasinya. Seperti itu. Jadi ya lebih bagus lah, lebih teratur untuk fee ini. Dan ini fee ini sangat menguntungkan untuk transaksi yang di bawah sebenarnya. Dan untuk transaksi yang gede-gede, teman-teman juga kadang-kadang enggak 1% kok, malah banyak yang juga di bawah penetapan. Jadi ini kita sudah atur lebih bagus lah seperti ini ke depannya supaya lebih baik. Ya, saya tambahkan lagi selain tadi statement tadi ya, kita juga harus ingat bahwa kita diangkat oleh pemerintah itu kan sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Artinya bahwa kita jangan hanya memikirkan diri kita, tetapi bagaimana kita juga memikirkan nasib bangsa dan negara ini untuk supaya program-program pemerintah berjalan baik. Berarti PPAT ikut turut berperan memajukan. Iya, betul. Memajukan kesejahteraan bangsa. Jangan hanya memikirkan PPAT sendiri. Iya, betul. Oke, Grossemer, pemirsa Gros TV, inilah dua wanita berdua radio PPAT. Ya, alhamdulillah perjuangan keras setelah pertemuan sekali, dua kali, sampai 5 kali. Gontok-gontokan dengan seknek, Kementerian Investasi dan lain-lain. Kementerian Terbitlah Permen 33 2021 tahun 2021 yang sudah mulai berlaku. Mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2021. Di situ maksimal 1%, ada gradasi sampai 0,25 untuk transaksi. Hanya berlaku untuk pembuatan akta Uang akta saja. Perlu digarisbawahi, garis tebal miringi itu untuk honorarium akta saja. Misalnya yang lain ya bisa dinegosiasikan. Oke, terus sampai jumpa. Ya. Liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.